Salam, saudara-saudaraku dan teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas firman Tuhan yang bertema pengertian kebebasan. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan kebebasan dalam konteks manusia dan relasi hubungannya dengan Allah serta keselamatannya sendiri? Pasti banyak orang yang mendefinisikan mengenai tentang kebebasan. Kalau menurut pendapat gue sendiri sih, kalau seseorang sudah memiliki hubungan dasar bahwa Allah menetapkan sesuatu secara mutlak dan sepihak, maka kebebasan dalam arti yang sebenarnya itu tidak ada. Kebebasan hanya merupakan sebuah kata di mana dapat kita artikan pengertian bebas hanyalah sekedar terhindar atau lepas dari campur tangan pihak lain. Ini berarti semua keputusan dan pilihan serta segala tindakan manusia memang sudah dirancang sempurna oleh Allah, sehingga kita sebagai manusia hanya untuk melakukan atau menjalani saja. Sulit untuk mengatakan manusia tidak berbeda dengan robot. Walaupun manusia seakan-akan bertindak berdasarkan keinginannya, maka keinginannya pun juga dapat dikendalikan sebuah takdir atau ketetapan yang tidak akan bisa ditolak. Dengan demikian, semua keinginan, dorongan hati, keputusan dan pilihan kita sebagai manusia telah dikerjakan oleh Allah yang menetapkan segala sesuatu. Satu hal yang harus kita sadari dan harus kita pahami, bahwa tidak ada yang lebih sempurna atau lebih berkuasa di dalam hidup kita lebih dari kita sendiri. Dengan demikian, yang harus kita mengerti, kebebasan itu berarti tidak tersentuh sama sekali oleh kemungkinan yang meleset dari skenario atau rancangan yang telah disusun oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam hal ini, kejadian telah meletakkan landasan pengertian kebebasan kehendak yang benar. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus dengan sungguh-sungguh dijalani dan harus disikapi dengan sikap yang hati-hati dan tidak ceroboh. Allah sendiri tidak pernah mengambil alih kebebasan manusia itu. Sebab apa? Sebab Allah atau Tuhan Yesuslah yang sudah menciptakan kebebasan itu, dan Allah yang menghendaki kita agar kita sebagai manusia menggunakannya semaksimal mungkin agar hidup kita taat kepada Tuhan dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nasib manusia di tangan manusia itu sendiri, bukan di tangan Tuhan. Harus dilihat dari perspektif manusia itu sendiri, bukan dari perspektif Allah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 yang berfirman, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Terkait dengan hal ini, surat Paulus menasihati kita yang percaya untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis atau roh jahat. Satu hal yang harus kita ketahui, jaring-jaring iblis yang menjerat pada manusia sudah dimulai dari hal-hal yang sangat kecil dan sangatlah sederhana. Bila hal tersebut terus-menerus dibiarkan, maka akan menjadi belenggu yang tidak dapat diputuskan. Oleh sebab itu, bagaimanapun juga, kita sebagai manusia harus setia dari perkara yang kecil dan harus tetap waspada terhadap setiap hal yang dapat membelenggu pikiran dan daging kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman.